Apa aja sih manfaat statistika dalam kehidupan? Nah, contohnya yang pertama dalam bidang pendidikan. Misalnya untuk memperhitungkan berbagai macam hal seperti jumlah populasi, dalam bidang kesehatan, atau dalam bidang pendidikan. Yang kedua, misalnya dalam bidang ekonomi. Untuk memprediksi apa sih kebutuhan pelanggan, atau untuk menghitung bagaimana tentang nanti harga saham, atau juga krisis ekonomi. Yang ketiga, misalnya dalam perkiraan cuaca. Untuk memperhitungkan cuaca sekarang, kita harus membandingkan cuaca yang kemarin dengan yang akan datang. Nah, baru bisa kita prediksi. Terus, yang berikutnya dalam bidang transportasi. Misalnya, untuk menghitung apakah infrastruktur itu perlu kita perbaharui atau menggantinya, atau juga tentang kendaraannya bagaimana. Selanjutnya dalam bidang olahraga untuk menghitung performa atlet atau nanti performa dari alat-alat yang digunakan. Yuk kita simak dulu apa sih kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini dan apa sih tujuan pembelajaran yang harus Ananda itu kuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo Ananda semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, semoga anak-anak ibu semua menjadi anak yang sehat, pintar, soleh dan soleha. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas statistika, khususnya ukuran pemusatan data yaitu mean, median, dan modus untuk data tunggal. Sebenarnya juga ada untuk data kelompok, namun akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai macam di kelompok kita ya. Ada yang berbeda dalam etnisnya, suku, maupun dalam agamanya. Contohnya agama saja, ada beragam kan? Ada agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Namun kita harus saling menjaga kerukunan. Gak boleh ya bertengkar, gak boleh juga saling mencaci. Namanya kita adalah satu persatuan, yaitu Indonesia tercinta. Selain kegiatan mengumpulkan data, statistika juga sangat membutuhkan ketelitian. Tahukah kalian, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan matematika. Salah satunya yaitu Quran Surat Maryam ayat 94 yang mana artinya, Dia Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi statistika tentang ukuran pemusatan data khususnya mean untuk data tunggal. Adapun tujuan pembelajarannya adalah supaya kamu mampu untuk memahami konsep ukuran pemusatan khususnya mean untuk data tunggal dan mampu untuk menentukan solusi dari soal-soal ataupun dari permasalahan yang berkaitan dengan mean. Nah, lalu apa itu mean? Disebut juga dengan rata-rata atau rataan, disimbolkan dengan X-bar atau huruf X yang ada garis di atasnya. Lalu, bagaimana cara untuk menentukan mean? Nah, untuk menentukan mean data tunggal ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, jika diketahui data X1, X2, X3 sampai seterusnya Xn, maka untuk menentukan rata-ratanya adalah X-bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai seterusnya ditambah dengan Xn dan dibagi dengan banyak datanya yaitu N atau disimbolkan juga dengan sigma X dibagi N. Contoh, diketahui data 8, 8, 8, 7, 7, 9, 10, 11. Berapakah nilai rata-rata dari data tersebut? Nah, cara menjawabnya kita jumlahkan semua data yang tadi. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 11 dibagi banyaknya data yaitu ada 8. Maka rata-ratanya menjadi 8,5.
Nah, bentuk yang kedua, jika data X1, X2, X3 sampai seterusnya Xn mempunyai frekuensi F1, F2, F3 sampai seterusnya Fn dengan sigma F sama dengan N, maka rata-ratanya adalah X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 sampai seterusnya ditambah Fn dikali Xn dibagi jumlah semua frekuensinya, yaitu F1 ditambah F2 ditambah sampai seterusnya Fn. Disimpulkan juga dengan sigma Fx dibagi sigma F. Contoh, jika diketahui nilai 4 mempunyai frekuensi 3, nilai 5 mempunyai frekuensi 7, nilai 6 mempunyai frekuensi 12, nilai 7 mempunyai frekuensi 11, nilai 8 mempunyai frekuensi 7, lalu berapakah rata-ratanya? Yaitu kita mengalihkan nilai dengan frekuensinya. 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 7 ditambah 6 dikali 12 ditambah 7 dikali 11 ditambah 8 dikali 7 dibagi dengan jumlah semua frekuensinya, yaitu 3 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 11 ditambah 7, maka rata-ratanya menjadi 6,3. Nah, lalu bentuk yang ketiga, jika F1 bilangan mempunyai rata-rata M1, F2 mempunyai rata-rata M2, dan Fn mempunyai rata-rata Mn, berapakah rata-rata dari keseluruhan bilangan tersebut? Kita mengalihkan frekuensi dengan rata-ratanya, yaitu frekuensi yang pertama atau F1 dikali rata-rata yang pertama M1 ditambah frekuensi kedua dikali rata-rata yang kedua sampai seterusnya frekuensi yang terakhir atau Fn dikali Mn rata-rata yang terakhir dibagi jumlah semua frekuensinya, yaitu F1 ditambah F2 sampai ditambah dengan Fn. Disimbolkan juga dengan sigma Fm dibagi sigma F. Contoh, 3 kelas A, B, dan C berturut-turut terdiri atas 10 siswa, 20 siswa, dan 15 siswa. Jika rata-rata kelas A adalah 56 dan rata-rata kelas B adalah 47 dan rata-rata kelas C adalah 65, lalu berapakah rata-rata dari ketiga kelas tersebut? Kita kalikan frekuensi dengan rata-ratanya. 10 dikali 56 ditambah 20 dikali 47 ditambah 15 dikali 65 dibagi jumlah semua frekuensinya, yaitu 10 ditambah 10 ditambah 15, maka rata-rata ketiga kelas tersebut adalah 55. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apa yang dapat kita pahami? Nah, yang pertama, mean disebut juga dengan rata-rata atau rataan. Cara untuk menentukan mean data tunggal ada 3 bentuknya. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami semuanya ya, dan juga dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang terjadi di muka bumi ini tidak luput dari pengawasannya. Baiklah, video hari ini Ibu akhiri dengan terima kasih dalam 5 bahasa ya. Thank you, gumawo, sukron, arigato, shushu.